Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya terkait dengan perencanaan struktur gedung. Pada kali ini kita membahas terkait dengan perencanaan elemen rangka kuda-kuda. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pembebanan dan sampai dengan penginputan ke aplikasi SAP, dan ini merupakan output dari SAP tersebut di batang atas, batang bawah, diagonal, vertikal, dan horizontal pada rangka kuda-kuda kita. Ini yang bernilai negatif merupakan batang tekan, sedangkan yang bernilai positif ada merupakan batang tarik. Pada batang diagonal terdapat dua kondisi, yaitu pertama kondisi tarik dan yang kedua adalah kondisi tekan. Ini satuannya dalam kilogram. Oke, langsung saja sebagai sampel untuk perencanaan pertama, yaitu kita rencanakan batang atas itu sendiri yang merupakan batang tekan. Di sini direncanakan batang ganda dengan profil siku ganda sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung panjang tekuknya. Diketahui bahwa panjang batang kita pada batang maksimum ini adalah sepanjang 1,605 meter. Karena direncanakan peletakan kita sendi-sendi, maka nilai K sama dengan 1, sehingga panjang tekuknya sama dengan L dikalikan dengan K sama dengan 1,605 meter. Oke, menghitung inersia minimum, di mana P ultimate kita yang tadi adalah hasil output dari SAP itu berupa 10,87 ton, merupakan batang tekan dengan penggunaan BJ41, di mana FJ-nya 250 MPa, FU-nya 410 MPa, dan modulus elastisitas baja yaitu 200.000 MPa. Maka dapat dihitung nilai inersia minimum, yaitu sebagai berikut menggunakan rumus Euler, di mana nilai N sama dengan 1,69. I minimum atau inersia minimum sama dengan N dikali beban ultimate, G ultimate-nya PU dikali dengan panjang tekuknya LK kuadrat dikuadratkan, sehingga didapatkan 47,333 cm pangkat 4. Karena di sini menggunakan profil siku ganda, sehingga I perlu sama dengan I minimum per 2, sehingga didapatkan 23,667 cm pangkat 4. Oke, dari I perlu ini kita masukkan atau mencocokkan ke tabel profil baja, sehingga kita coba kita dapatkan yang paling mendekati. Kita menggunakan profil siku 55 55 10 dengan berat yaitu 7,9 kg per meter, AG atau luasnya itu 1010 mm kuadrat, jari-jari hierarsinya 16,2 mm, inersianya 263.000 mm pangkat 4, eksentrisitasnya 17,2 mm, dan tebal plat kopel yang kita pakai adalah 5 mm. Untuk E gabungan, karena dia siku ganda, yaitu E ditambah TP sama dengan 22,2, Y gabungannya sama dengan 1,522 kali 10 pangkat 6, dan jari-jari hierarsi gabungan yaitu akar Y gabungan per AG, sehingga didapatkan 38,813. Oke, selanjutnya kita cek tekuk elastis atau inelastis. Sini dimana rumus kelangsingan batang yaitu lambda LK per IY, dimana LK kita adalah dalam satuan milimeter, sehingga didapatkan lambda sama dengan 99,074. Kita cek apakah merupakan tekuk inelastis atau tekuk elastis apabila lambdanya lebih kecil dari 471 kali akar E per FY, itu merupakan tekuk inelastis, dan apabila sebaliknya lambdanya lebih besar maka merupakan tekuk elastis. Dalam kasus ini lambdanya lebih kecil dari 471 kali akar E per FY, sehingga merupakan tekuk inelastis.
Dan untuk itu menghitung FCR menggunakan rumus untuk tekuk elastis. Untuk tekuk inelastis yang dimana Fe sama dengan Pi kuadrat dikali dengan E per lambda sama dengan 1,99 kali 10 pangkat 4. Maka FCR sama dengan 0,658 pangkat Fy per Fe dikali dengan Fy didapatkan 248,689. Oke, kita cek kuat tekan nominalnya di mana P ultimate itu harus lebih kecil daripada theta Pn, dengan theta Pn adalah 0,9 dikalikan dengan FCR dikali dengan Ag kali 2 dalam kurung sehingga didapatkan 4,521 kali 10 pangkat 5 Newton, dimana P ultimate yang tadi itu kita rubah menjadi satuan Newton sehingga didapatkan 1,087 kali 10 pangkat 5, sehingga kita cek bahwa P ultimate harus lebih kecil dari theta Pn. Sini bahwa P ultimate itu lebih kecil dari theta Pn atau theta Pn lebih besar dari P ultimate berdasarkan perhitungan dengan syarat metode LRFD menggunakan profil siku ganda 555510 untuk batang atas dikategorikan aman. Oke, selanjutnya kita ke perencanaan batang bawah, di mana batang bawah ini merupakan batang tarik. Direncanakan batang dengan profil siku ganda sebagai berikut. Diketahui P ultimate-nya adalah 8,909 kali 10 pangkat 4 Newton dan panjang batangnya yaitu 1,248 meter menggunakan BJ41, FY 250 MPa, Fu 410 MPa. Perencanaan batang tarik ditinjau dari dua kondisi dengan pendekatan Ag perlu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinjauan pada kondisi leleh dan yang kedua itu tinjauan kondisi fraktur. Oke, pada tinjauan kondisi leleh ini theta Pu itu harus lebih besar dari P ultimate-nya, di mana theta Pu sama dengan theta dikali Fy dikali Ag. Itu merupakan nilai dari theta Pu. Caranya lebih besar dari P ultimate-nya, sehingga Ag sama dengan Pu per theta dikalikan dengan Fy, di mana Pu kita tadi adalah dalam satuan Newton, sehingga didapatkan 395,967 mm kuadrat. Selanjutnya tinjau kondisi fraktur. Syaratnya sama, theta Pu harus lebih besar dari P ultimate-nya, di mana theta Pu itu sendiri nilainya adalah theta dikali dengan Fu dikali dengan 0,85 dikali dengan Ag, terus lebih besar dari Pu, sehingga didapatkan Ag sama dengan Pu per theta, theta nilai 0,75 pada kondisi fraktur dikali Fu dikali 0,85, sehingga didapatkan 340,861 mm kuadrat. Dari kedua kondisi diambil nilai Ag terbesar, di mana nilai Ag yang terbesar itu pada kondisi leleh, sehingga direncanakan profil yang dirilis adalah profil siku ganda, maka Ag perlu kita adalah Ag pada kondisi leleh ini dibagi dua sehingga didapatkan 197,98 mm kuadrat. Sehingga ini kita cocokkan pada tabel profil sehingga didapatkan yang paling mendekati yaitu profil siku 25255, mana beratnya itu 1,77 kg per meter, sedangkan Ag-nya 226 mm kuadrat. Selanjutnya yaitu hitung penampang neto dan bruto. Leleh penampang neto yaitu theta Pn sama dengan 0,9 dikali Fy dikali Ag kali 2 dalam kurung sama dengan 1,017 kali 10 pangkat 5 Newton. Untuk fraktur penampang bruto yaitu theta Pn sama dengan 0,75 dikali 0,85 dikali Fu dalam kurung Ag kali 2 didapatkan 1,181 kali 10 pangkat 5 Newton. Untuk perhitungan kuat tarik nominal diambil nilai yang terbesar dari kedua kondisi ini, dari leleh penampang neto dan atau fraktur penampang bruto. Ini kebetulan kondisi terbesar itu pada kondisi fraktur penampang bruto, sehingga didapatkan theta Pn itu adalah 1,181 kali 10 pangkat 5 Newton.
Selanjutnya kita cek watermark nominal, di mana tadi theta PN kita itu syaratnya adalah theta PN harus lebih besar dari PU-nya. Sehingga di sini setelah kita cek bahwa theta PN yang nilai 1,181 kali 10 pangkat 5 Newton lebih besar dari V ultimate yaitu 8,909 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi berdasarkan perhitungan dengan syarat metode LRFD penggunaan profil siku ganda 25255 untuk batang bawah dikategorikan aman. Begitu pula untuk perhitungan batang seterusnya, baik batang diagonal, batang vertikal maupun batang horizontal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk batang atas menggunakan profil siku ganda 555510, untuk batang bawah menggunakan profil siku ganda 25255. Di sini batang diagonal kebetulan ada dua kondisi, yaitu kondisi tarik dan tekan. Untuk kondisi tarik menggunakan profil siku ganda 15154, sedangkan kondisi tekan menggunakan profil siku ganda 55558, dan batang vertikal menggunakan profil siku ganda 35356, dan untuk batang horizontal menggunakan profil siku ganda 15154. Oke, itu saja untuk perhitungan elemen rangka pada kuda-kuda ini, baik untuk perencanaan profilnya yang kita gunakan. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan masuk ke perhitungan sambungan, dan itu akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.